Syiar malam yang Allah pada malam yang dimuliakan ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, Islam, dan terpenting adalah nikmat sadar akan ilmu. Sehingga kesadaran akan ilmu itulah yang mengantarkan kita pada majelis malam hari ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita semua keistiqomahan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kehariban baginda Rasulullah junjungan alam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul mizan. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, malam hari ini kita cek ada sekitar 13 orang yang sudah masuk. Kalau di kajian-kajian sebelumnya ini bisa lebih dari ini, Ustaz. Mudah-mudahan nanti di pertengahan jalan banyak jamaah yang masuk, ya, mudah-mudahan sehingga menambah amal-amal, pundi-pundi amal jariah buat kami dari syiar malam dan kemudian juga dari Ustadz yang memberikan ilmu kepada kita semua. Malam hari ini insya Allah kita akan langsung diisi oleh Ustadz Farid Wajdi. Kepada Al Ustadz kami persilahkan dengan segala hormat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'ana hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillahil qail wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bertemu ya setelah beberapa waktu kemarin ya ada halangan satu dan lain hal gitu ya. Kalau mau pakai alasan pesawat terbang itu karena alasan operasional. Tapi tidak pernah dijelaskan alasan operasionalnya apa gitu ya. Karena satu dan lain hal ya. Tapi yang jelas karena memang ada uzur syar'i yang menghalangi untuk acara kita lanjutkan ya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita ya dari kitab Hatmiyatus Sira'il Hadarati. Jadi keniscayaan ya. Keniscayaan benturan peradaban ya. Kalau kita lihat kajian ini masih sangat relevan ya kalau kita kaitkan dengan kondisi kaum muslimin saat sekarang ini. Antara lain bisa kita lihat baru-baru ini bersamaan dengan rencana acara G20 ya, Group of 20 di Bali, yang juga diadakan apa yang disebut dengan Religion of 20 ya. Yang intinya itu adalah acara yang mengangkat isu yang memang sudah sering diangkat oleh Barat gitu ya, yaitu dialog antar umat beragama ya. Di mana para penggagasnya mengatakan bahwa dialog antar umat beragama ini antara lain disebutkan agar kemudian agama tidak seperti selama ini menjadi bagian dari masalah ya, tapi menjadi solusi bagi masalah. Kemudian untuk membangun perdamaian ya dan peradaban yang lebih baik ya. Jadi hampir sama seperti yang dijelaskan dalam kitab ini ya. Jadi kalau kita lihat ya dasar-dasar dari dialog antar agama atau dialog, sering juga ada yang mengatakan dialog antar umat beragama atau dialog antar peradaban, itu
Sesungguhnya dasar-dasarnya itu pertama yang dicari itu adalah persamaan, ya, bukan kebenaran. Ini catatan yang pertama, ya. Kenapa logika itu dibangun? Karena dalam pandangan para penggagas ini, kalau yang dicari itu adalah perbedaan, maka tidak ada dialog, gitu ya. Asumsi ini tentu tidak sepenuhnya tepat, ya. Karena diskusi dan dialog itu, dialog dalam pengertian diskusi bisa juga terjadi ketika dua pihak itu memang berbeda pendapat, gitu ya. Dan itu kerap terjadi, gitu ya. Tidak berarti kalau berbeda pendapat atau berbeda pandangan, dialog itu tidak mungkin dilakukan, ya. Yang jelas dialog itu harus dibangun atas dasar atas dasar alat yang sama, yaitu sama-sama mendasarkannya pada proses berpikir, gitu ya. Basisnya itu harus didasarkan pada proses berpikir, dialog antar beragama itu. Sehingga kemudian dari dialog itu bisa dicapai kebenaran, kan gitu. Ini berbeda dengan dialog antar umat beragama yang digagas selama ini. Yang dicari itu adalah persamaan, bahkan menghindari perbedaan, gitu kan. Kalau dialognya seperti ini, maka tidak akan diperoleh apa yang namanya kebenaran, kan begitu. Karena kebenaran itu perlu didiskusikan, didialogkan, meskipun berbeda, gitu ya, sehingga nanti akan ditemukan mana sesungguhnya agama yang paling benar, kan begitu. Mana sebenarnya peradaban yang paling benar, yang paling layak, ya, diadopsi oleh manusia, gitu kan. Kalau yang dicapai itu hanya persamaan dalam pengertian menghindari kebenaran tadi, ya, bagaimana mungkin akan bisa memberikan sumbangan bagi umat manusia, ya. Karena umat manusia ini membutuhkan kebenaran, kan gitu. Demikian juga membutuhkan agama yang benar, yang itu akan bisa mengatur dunia ini dengan cara yang benar, begitu. Yang kedua, kalau kita lihat, karena yang dicari itu bukan kebenaran dan yang dihindarkan itu justru perbedaan, maka dialog antar umat beragama selama ini menolak apa yang disebut dengan klaim kebenaran, ya. Asumsinya atau anggapannya tidak boleh ada satu pihak pun, satu agama pun yang kemudian menganggap keyakinannya paling benar. Maka kebenaran itu kemudian menjadi relatif, ya. Nah, ini sangat berbahaya. Dalam pandangan akidah Islam juga ini sangat berbahaya, karena dalam Islam sudah sangat jelas ada yang disebut dengan kebenaran mutlak, ya. Seperti Allah Subhanahu wa taala itulah yang menciptakan alam semesta ini adalah kebenaran yang mutlak. Namun kebenaran ini tentu bukan sekedar doktrin, ya, tapi Islam mengajak manusia untuk menggunakan akalnya untuk kemudian berpikir. Ya, inna fi khalqis albab, kan. Semesta. Nah, dengan melihat alam semesta, maka manusia dengan cara berpikir yang sederhana, siapapun manusianya, ya, apapun latar belakangnya, kalau dia menggunakan akalnya, dia akan temukan bahwa ada yang menciptakan alam semesta ini. Karena setiap ada ciptaan itu pasti ada penciptanya. Setiap ada yang teratur pasti ada yang mengaturnya. Ya. Itulah Tuhannya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Di mana sifat Tuhan itu tentu harus berbeda dengan sifat makhluk. Yang namanya makhluk itu
dia terbatas, bergantung kepada yang lain, dan dia lemah. Itu sifat makhluk. Maka sifat Tuhan itu harus berbeda dengan sifat makhluk. Itu kan proses berpikir yang diajarkan oleh Islam, ya. Karena itu Islam meyakini apa yang disebut dengan kebenaran mutlak, ya. Dialog antara umat beragama ini menghindarkan kebenaran mutlak tadi, bahkan mengatakan kebenaran itu relatif. Itu sangat berbahaya. Karena nanti setiap orang bisa merasa dirinya itu benar gitu karena alasan kebenaran relatif. Dengan gampang sekali nanti ketika orang-orang komunis mengatakan merespon atau menjawab orang yang mengatakan adanya Tuhan, maka dia mengatakan itu kan pandangan Anda, pandangan kami itu tidak ada Tuhan. Nah, ini kalau kebenaran, kalau perspektifnya seperti itu, bagaimana mungkin akan diperoleh bagaimana mungkin kemudian akan dicapai kebenaran yang hakiki. Padahal seperti yang sudah kita bahas kemarin, antara yang hak dan yang batil itu sangat jelas perbedaannya. Antara yang menyembah Allah Subhanahu wa taala yang satu-satunya yang pantas disembah dengan yang menyembah berhala, itu jelas perbedaannya. Bagaimana mungkin disamakan Allah Subhanahu wa taala dengan batu, ya, yang mengurus dirinya sendiri dia tidak bisa. Tapi dengan kebenaran relatif, ya, apalagi menolak klaim kebenaran, itu bisa terjadi. Ini sangat-sangat berbahaya. Jadi ide dialog antar umat beragama ini kita tidak boleh anggap main-main, ya, karena ini menyinggung kepada akidahnya umat Islam. Ya, sangat berbahaya kalau nanti seorang Muslim atau seorang anak itu mengatakan dia menolak keberadaan Tuhan dengan alasan apa? Nah, itu kan pandangan Bapak, pandangan saya berbeda. Kebenaran itu kan relatif. Coba kita bayangkan kalau itu terjadi. Padahal Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia itu akal, ya. Setiap manusia itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal sehingga dia bisa berpikir untuk mencari kebenaran yang hakiki. Dan kebenaran relatif ini jelas tidak masuk akal, ya. Sebagai contoh misalkan sebutlah saya memegang HP, kan. Ini di depan saya memegang HP. Apakah ini kebenaran relatif, ya, bahwa saya ini bukan memegang HP, padahal jelas-jelas ini kebenaran mutlak bahwa saya ini memegang HP. Nah, jadi ini sangat berbahaya karena menolak klaim kebenaran. Ketiga, dari cara berpikir seperti itu, nanti akhirnya ujung-ujungnya itu adalah semua agama itu sama, kan gitu. Semua agama itu sama. Nah, ini bahaya dari pemikiran dialog antar umat beragama itu yang dikembangkan pada saat sekarang ini. Yang keempat, kalau kita lihat dialog antar agama atau dialog umat beragama ini justru telah digunakan untuk mengalihkan dari persoalan konflik yang sebenarnya. Ini juga berbahaya, kan gitu. Kalau kita lihat konflik sebenarnya yang ada di dunia ini, ya, itu kan penyebab utamanya itu adalah kerakusan dari ideologi kapitalisme, kan gitu. Maaf ini suara saya jelas nggak ya? Jelas, Ustadz. Jelas ya. Dan jangan ngomong terus ternyata nggak jelas, ya. Ini jadi seperti itu, ya, mengalihkan dari persoalan yang sebenarnya, bahkan menuduh agama sebagai bagian dari persoalan. Ini kan sangat berbahaya. Pertama sudah menuduh agama. Kalau menuduh agama itu kan termasuk menuduh Islam, artinya kan sebagai penyebab persoalan. Ya, kedua mengalihkan. Padahal kalau kita lihat begitu banyak konflik di dunia ini, terutama yang kekinian itu kan bukan disebabkan oleh pertentangan antar agama. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu sebenarnya pertarungan antar negara-negara Eropa. Ya, dengan munculnya kekuatan Jerman kan pada waktu itu yang kemudian ingin menguasai negara-negara Eropa lainnya, dan ini tidak bisa dilepaskan dari kerakusan negara-negara Eropa untuk merebut, ya, kekayaan alam di negeri-negeri lain. Itu kan yang menjadi penyebab pecahnya Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua itu kan. Meskipun agama mereka itu sama, kan gitu. Nah, demikian juga dalam era Perang Dingin atau Cold War,
ya. Itu kan penyebabnya itu pertarungan antara ideologi komunisme dan kapitalisme kan, yang menyebabkan berbagai konflik terjadi di dunia ini. Jadi bukan bicara tentang pertarungan antar agama gitu. Nah, termasuk misalkan apa yang terjadi di Timur Tengah gitu kan, itu kan karena rebutan minyak, ya. Sederhananya begitu, itu rebutan minyak antara Amerika dan kekuatan-kekuatan Eropa. Jadi Amerika dengan alasan demokrasi, dengan alasan memerangi terorisme, kemudian masuk ke Timur Tengah. Sebenarnya keperluannya itu adalah minyak, ya, untuk kemudian menguasai dan mengendalikan minyak dari Timur Tengah, kan begitu. Jadi ini tidak ada hubungan gesekan antar agama misalkan penyebab konfliknya itu kan, termasuk misalkan krisis di Ukraina kan gitu. Krisis di Ukraina itu kan disebabkan oleh invasi Rusia, jadi tidak ada hubungannya dengan konflik antar agama gitu. Nah, kalaupun ada konflik agama itu sebenarnya turunan, ya, yang juga direkayasa oleh kekuatan-kekuatan negara-negara global ini, seperti isu perpecahan di negeri-negeri Islam kan, isu perpecahan mazhab, isu perpecahan antara kelompok Sunni dan Syiah misalkan, itu kan memang di apa namanya, dibakar, ya, oleh negara-negara kapitalis ini kan. Nah, jadi sebagian besar, ya, sebagian besar konflik yang ada di dunia ini bukan disebabkan oleh pergesekan antar agama itu gitu. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang perdamaian dunia gitu, ya, bagaimana kita kemudian bicara perdamaian dunia tapi kita tidak menyelesaikan akar penyebab persoalannya, yaitu kerakusan kapitalisme ini. Nah, disitulah kelemahan dari para pemuka-pemuka agama, penggagas-penggagas pemuka agama yang selama ini sering mendialogkan, sering menggagas dialog antar umat beragama. Mereka itu diam gitu, ya, terhadap kejahatan negara-negara kapitalis, ya, seperti dalam khutbah Arafah yang disampaikan oleh Sekjen Liga Muslim ketika bulan haji kemarin, ya, yang dikenal pandangan-pandangan itulah pandangan yang moderat gitu. Dan ini banyak dikritik oleh banyak pihak, ya, karena Sekjen Liga Muslim ini dikenal berpandangan moderat gitu kan, kemudian menjadi khatib dari khutbah di Arafah yang itu sesungguhnya sangat penting bagi umat Islam seluruh dunia. Coba kita bayangkan dalam khutbahnya itu tidak menyinggung sama sekali bagaimana kekejaman Amerika, kan gitu, yang membunuhi kaum muslimin di Irak, yang membunuhi kaum muslimin di Suriah. Tidak bicara bagaimana kekejaman Rusia yang membardir kaum muslimin di Syria. Tidak berbicara bagaimana kekejaman penguasa-penguasa negeri-negeri Islam di Arab seperti As-Sisi misalkan, ya, As-Sisi, demikian juga bin Salman misalkan di Saudi Arabia, ya. Tidak bicara itu, atau kekejaman Hafiz Asad misalkan, ya. Termasuk tidak menyinggung bagaimana kekejaman entitas penjajah Yahudi. Nah, bagaimana ini disebut mengatakan perdamaian sementara akar penyebab perdamaian itu sama sekali disinggung juga tidak. Kalaupun ada seruan-seruan, yaitu seruan-seruan yang normatif kan. Ya, ini sering digagas gitu, ya, sering disebutkan perdamaian. Tapi menyelesaikan konflik di dunia ini tidak bisa dengan seruan-seruan normatif. Ya, harus ada kekuatan fisik gitu untuk menghentikannya, karena mereka juga menggunakan kekuatan fisik untuk membombardir, menjajah satu wilayah, mengintervensi. Ya, mau nggak mau, yang seperti ini harus dihadap-hadapkan dengan kekuatan fisik, tidak bisa dengan seruan-seruan normatif. Nah, jadi kalau kita lihat dialog antar umat beragama itu yang terjadi selama ini justru, ya,
digunakan untuk mengalihkan dari persoalan konflik gitu. Dan digunakan untuk kepentingan negara-negara kapitalis gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya. Seperti ketika pertarungan di masa Perang Dingin itu digunakan untuk menghadapi Soviet misalnya, yang komunis gitu kan. Demikian juga saat sekarang ini di Timur Tengah ya, dialog antar agama itu digunakan untuk pengkondisian pemikiran bagi normalisasi hubungan dengan penjajah Yahudi. Ini bahayanya ini. Ya, dengan alasan yang sering dinyatakan sama-sama anak cucu Nabi Ibrahim kan gitu, alaihissalam. Itu kan sering dinyatakan begitu. Ya. Padahal cucu itu kan tidak sekaligus menunjukkan sama dengan kakeknya kan gitu. Bahkan anaknya juga tidak selalu sama dengan bapaknya. Anaknya keluarganya Nabi Nuh itu ya. Itu kan menentang bapaknya sendiri, seorang nabi kan begitu. Padahal dia adalah keluarganya, anaknya sendiri kan gitu. Artinya apa ya? Alasan sesama cucu Nabi Ibrahim ini dicari-cari. Nah, kalau memang benar-benar merujuk kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, adakah Nabi Ibrahim alaihissalam membenarkan pembunuhan terhadap kaum muslimin, terhadap manusia, begitu? Adakah Nabi Ibrahim alaihissalam itu kemudian membenarkan kezaliman pendudukan terhadap wilayah yang kemudian disusul dengan itu melakukan pembantaian? Tentu tidak, gitu ya. Jadi ini alasan yang dicari-cari. Nah, ini kemudian juga harus kita cermati dalam konteks Indonesia. Entitas penjajah Yahudi itu sangat bernafsu ya agar Indonesia itu melakukan normalisasi dengan negara itu, karena ada kepentingan ekonomi di sana, ada kepentingan, berarti memberikan legitimasi politik ya bagi negara penjajah ini. Karena melakukan normalisasi itu berarti mengakui keberadaan entitas penjajah Yahudi ini kan. Dan itu penting bagi negara, bagi entitas penjajah Yahudi ini. Dan Indonesia sebagai negeri Muslim yang sangat besar jumlah penduduknya akan memberikan legitimasi politik yang kuat. Nah, ini harus kita cermati ini, ya, bahwa dialog-dialog yang terjadi sekarang itu sebenarnya pengkondisian bagi normalisasi hubungan dengan penjajah Yahudi. Ya, nah ini yang kenapa tadi kita katakan pembahasan kita ini masih relevan ya, karena dialog antar umat beragama itu memang, atau dialog atas nama dialog antar peradaban ini memang sering masih kerap dimunculkan ya. Itu sebagai pengantar kita ya pada malam hari ini. Dalam pertemuan yang sebelumnya ya, supaya agak nyambung ya, kita sudah menjelaskan ya bahwa pertarungan antar peradaban ini ya, antara Islam dan peradaban kufur ya, ini adalah perkara yang nyata gitu ya, perkara yang nyata, dan itu sudah terjadi ya sejak masa Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW diperintahkan ya untuk kemudian menyampaikan Islam ini secara terbuka ya. Kalau kita lihat sejak saat itu ya, Rasulullah SAW menyampaikan Islam ini secara terbuka, yang tadinya itu sembunyi-sembunyi kemudian disampaikan secara terbuka, sebagaimana dalam surah Al-Hijr ya, ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasda' bima tu'maru wa'arid anil musyrikin." Ya. Fasda' bima tu'mar wa'arid anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik gitu ya. Nah, sejak saat itu kalau kita lihat
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menyampaikan Islam itu secara terbuka. Nah, disitulah mulai ya terjadi pertarungan, ya pertarungan pemikiran, ya antara umat Islam yang menyampaikan risalah Islam, yang menyampaikan Al-Quran dan As-Sunnah dengan orang-orang kafir pada waktu itu. Ya. Sehingga kalau kita lihat ya dalam Al-Quran itu ya banyak sekali ya yang menunjukkan terjadi pergolakan pemikiran ya, dalam interaksi dakwah antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy ya, yang itu mengajak menjelaskan kesalahan dari keyakinan mereka dan mengajak mereka untuk memeluk agama Islam. Jadi bukan membiarkan ya orang-orang kafir Quraisy itu dalam kekufurannya, ya, tapi mengajak mereka untuk masuk Islam dan menjelaskan kesalahan-kesalahan akidah mereka. Misalkan dalam surah Al-Anbiya ya ayat 98 Allah Subhanahu wa taala berfirman, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Ya, hasabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Ya. Dan kamu pasti masuk ke dalamnya. Nah, kita bisa bayangkan ya. Ayat ini disampaikan secara terbuka, secara langsung kepada orang-orang kafir jahiliyah yang pada waktu itu masih menyembah berhala. Ayat ini disampaikan, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Sesungguhnya kamu dan apa-apa yang kamu sembah selain Allah adalah umpan jahanam dan kamu pasti masuk ke dalamnya. Jadi yang menyembah itu masuk ya ke dalam neraka, termasuk yang mereka sembah juga itu menjadi umpan jahanam. Nah, dalam beberapa penjelasan, misalkan dalam tafsir As-Sa'di itu disebutkan yang disebut dengan umpan jahanam itu maksudnya menjadi bahan bakar dan kayu bakarnya, gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan pasti terjadi pergolakan kan kalau seperti ini. Ya. Bukan kemudian dicari persamaannya, bukan. Tapi dijelaskan kekeliruan mereka. Ya. Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Ya. Dan sesungguhnya kamu pasti akan masuk ke dalamnya. Ya. Jadi ayat berikutnya kan kemudian Allah mengajak mereka itu berpikir, laukana haula'i alihatan ma waraduha. Andai kata berhala-berhala itu Tuhan, gitu ya, tentu mereka tidak masuk neraka, itu kan. Jadi pertama diajak dulu mereka itu agar sadar, gitu ya, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Ya, kalian dan apa-apa yang kalian sembah itu tempatnya di api neraka. Kemudian ayat berikutnya itu disebutkan, andaikan berhala itu Tuhan, mereka tentu tidak masuk neraka. Ya bagaimana Tuhan bisa masuk neraka kan gitu. Nah ini kan cara dialog yang dilakukan ya oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Jadi sirah ya, pergolakan antara keimanan dan kekufuran itu sudah berlangsung sejak masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama ketika turun perintah fasda' bima tu'mar wa'rid anil musyrikin. Seperti itu, sampaikan secara terbuka dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Demikian juga dikritik yang namanya riba itu, gitu ya, sebagai bagian dari kebiasaan ekonomi mereka, ya, yang itu mereka anggap bagian dari ekonomi mereka. Ya. Sebagaimana dalam Al-Quran ya disebutkan, wa ma ataitum
min riba, ya, dan sesuatu riba, ya, yang kamu berikan liyar buah fi amwalin nasi, yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, ya, fala yarbu indallah, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah, gitu ya. Nah, kemudian dalam ayat-ayat yang lain juga dijelaskan, ya, bahwa riba itu sebagai sesuatu dosa besar, gitu ya. Demikian juga dalam berbagai hadis juga disebutkan seperti itu. Nah, ini mengkritik, ya, mengkritik kebiasaan-kebiasaan ekonomi mereka, termasuk kebiasaan perniagaan mereka yang curang, kan, gitu. Jadi dijelaskan kesalahannya dan kemudian diajak mereka itu ke jalan yang benar, kan, gitu. Wailul lil mutaffifin, celakalah bagi orang yang curang, ya, dalam perniagaannya, dalam menakar, dalam menimbang, gitu ya. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya, yaitu orang yang apabila mereka menerima takaran dari orang lain, mereka minta dicukupkan. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Ini kebiasaan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu, dan disebut celaka, ya. Celakalah bagi orang-orang yang seperti itu, ya, yang curang dalam perniagaan, gitu ya, dalam jual beli. Nah, biasanya kan kalau mengurangi takaran itu, ya, jumlahnya sedikit, ya. Kalau jumlahnya itu besar, pasti ketahuan, gitu kan. Nah, yang sedikit saja sudah dikatakan celaka itu. Celakalah orang-orang yang curang dalam perniagaan. Kemudian diingatkan, ya, diingatkan, bukan hanya dikatakan faktanya dia itu celaka, kemudian diingatkan, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka itu akan dibangkitkan, gitu ya. Jadi dikaitkan dengan hari akhir. Nah, itu cara-cara dialog, ya, kalau mau disebut dialog, gitu ya, dalam pengertian bagaimana Islam mengajak manusia itu berpikir, tidakkah mereka itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Jadi artinya apa? Semua perbuatan yang mereka lakukan itu pasti mereka pertanggungjawabkan meskipun sedikit. Nah, kalau kita lihat curang dalam perniagaan itu kan sebenarnya sedikit jumlahnya. Kalau jumlahnya banyak, ya, ketahuan, kan. Nah, jumlah yang sedikit itu sudah diingatkan. Kemudian diingatkan pada hari akhir, ya, di mana manusia itu nanti akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dia lakukan. Ya. Nah, ini menunjukkan, ya, sejak Rasulullah SAW diutus, ya, terutama sejak turunnya perintah untuk menyampaikan Islam secara terang-terangan, terbuka, maka sirah itu, ya, bainal Islam, ya, as-sira'u bainal islami wa ghairihi, ya, itu terjadi, gitu ya. Nah, ayat lain juga kalau kita lihat menunjukkan hal itu, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, ya. Itu juga mengajak manusia, ya, untuk kemudian mereka itu berpikir, ya, diperintahkan, ya, untuk mengajak ke jalan Tuhan, mengajak kepada jalan Islam ini bil hikmah, ya. Nah, apa yang dimaksud dengan hikmah di situ adalah burhanun, ya, al-burhanul akli, ya. Jadi dengan burhanul akli. Jadi dan hujjah, gitu ya. Dengan proses berpikir, dengan hujjah, gitu ya. Wal mau'izatul hasanah itu maksudnya apa? Ya. At-tazkirul jamilu, ya. Apa yang dimaksud dengan at-tazkirul jamilu itu adalah seruan-seruan yang
argumentatif tadi, ya, yang itu kemudian membangkitkan pemikiran, menyadarkan pemikiran sekaligus perasaannya, gitu kan? Ini yang disebut sebagai al-mau'izatul hasanah. Nah, kemudian berdebat dengan cara yang baik, gitu ya. Artinya perdebatan itu harus dihindari pada hal-hal yang tidak fokus, gitu ya. Tapi karena itu perdebatan itu harus pada fokus pembahasannya. Hal-hal yang kemudian tidak fokus itu yang justru di luar dari pembahasan itu kan termasuk dialog yang atau perdebatan yang tidak baik, gitu ya. Misalkan kalau kita mendebatkan pemikiran, ya perdebatkanlah tentang pemikiran itu. Jangan kaitkan dengan fisiknya, misalkan ya, yang tidak ada hubungannya dengan pemikiran itu. Jadi debat itu ya harus fokus pada apa yang diperdebatkan, ya. Nah, itu beberapa catatan yang bisa kita sampaikan dari pertemuan yang sebelumnya, ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, yaitu pertemuan ke-7, ya. Nah, bentuk-bentuk peradaban, ya. Bentuk-bentuk benturan peradaban. Nah, kalau minggu pertemuan ke-6 itu kita sudah sebutkan bahwa pertarungan antara hak dan batil itu akan terus terjadi hingga akhir zaman, gitu ya. Demikian juga antara keimanan dan kekufuran itu akan terus terjadi. Nah, bagaimana bentuk-bentuknya? Nah, kalau kita lihat, pertama adalah pertarungan pemikiran, ya. Ini bentuk-bentuk dari pergolakan, ya, pergolakan antara peradaban di dalam Islam, ya. Pertama itu adalah apa yang disebut dengan as-sira'ul fikri, ya, atau pergolakan pemikiran. Nah, sesungguhnya dijelaskan dalam buku ini, sesungguhnya pertarungan pemikiran Islam dan peradaban kufur ini adalah hal yang nyata, ya. Inna sira'al fikri bainal islami, ya, wasairi hadaratil kufri amrun waqi'un. Jadi ini merupakan perkara yang nyata, ya. Sebagaimana tadi yang sudah juga disebutkan pertemuan berikutnya juga sudah disebutkan, ya, bagaimana orang-orang kafir yaitu menganggap ya memang Islam ini adalah sebagai musuh bagi mereka, ya, ancaman bagi mereka. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Tony Blair misalkan, ya, mantan Perdana Menteri Inggris ketika dia masih menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris, dia menyebut dalam sebuah pertemuan di partai buruh, ya, dia menyatakan apa yang dia sebut sebagai evil ideology, ya, ideologi iblis, gitu ya. Apa ciri khas ideologi iblis itu? Ringkasnya itu semua terkait dengan Islam. Pertama, ingin menerapkan syariat Islam. Yang kedua, ingin menyatukan umat Islam. Ya. Yang ketiga, menolak pemikiran-pemikiran Barat seperti liberalisme, demokrasi, dan seterusnya. Yang keempat itu yang tidak setuju terhadap penjajah Yahudi. Nah, ini dia sebut ada. Jadi memang pertarungan antar hak dan batil ini memang nyata. Ya, dan setelah berakhirnya tahapan dakwah yang Syria, ya. Tadi kita sebutkan bagaimana kemudian turun perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala agar kemudian menyampaikan
Islam ini secara terbuka ya. Fasda' bima tu'maru wa'arid 'anil musyrikin. Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, keadaan seperti ini ya, ini akan terus berlanjut sampai waktu yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Terkadang umat Islam dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga umat Islam ya dalam keadaan yang sebaliknya ya. Tapi pertarungan ini akan terus berlangsung. Nah, bagaimana kemudian ragam atau bentuk pertarungan yang terkait dengan pemikiran? Nah, ini perlu kita ketahui ya secara garis besar ya. Pertama adalah as-saytaratu ala wasailil i'lami. Jadi pertarungan pertama itu adalah dominasi ya terhadap sarana-sarana media massa ya. Jadi Barat itu kemudian membangun media massa yang itu memang media massa itu dikendalikan dan diarahkan untuk kepentingan peradaban Barat. Maka tidak mengherankan kalau kita lihat media massa terutama yang diterbitkan di Barat itu sebagian besar intinya itu menyerang Islam, ya, menyerang kaum muslimin. Sebaliknya mereka menyebarluaskan kekufuran, menyebarluaskan ide-ide yang keliru, ide-ide yang bertentangan dengan Islam. Nah, karena memang media massa ini salah satu fungsinya itu digunakan oleh Barat ya untuk kemudian menyerang ya ajaran-ajaran Islam. Melalui media massa ini di blow up ya, seolah-olah ajaran Islam itu kejam, ajaran Islam itu tidak sesuai dengan kemanusiaan. Mungkin juga dimunculkan apa yang disebut dengan perang melawan terorisme, perang melawan radikalisme, yang itu mengarah kepada perang terhadap Islam dan kaum muslimin, gitu ya. Dan itu media-media massa ini menjadi sarana yang penting ya untuk membangun opini. Pertarungan pemikiran, ya kekuatannya itu ada di pemikiran. Nah, sementara media massa ini sangat-sangat penting untuk membangun opini ya yang akan membentuk pemikiran di tengah masyarakat. Tidak mengherankan ya mereka itu sangat serius ya ketika berbicara tentang bagaimana mempengaruhi pemikiran kaum muslimin. Mereka sangat serius berbicara atau bertindak ya, bukan hanya berbicara, bertindak membangun media-media massa yang diarahkan untuk kepentingan peradaban Barat ya, baik itu media cetak ataupun media sosial media yang ada saat sekarang ini kan. Maka kalau kita lihat biasanya kalau di Facebook misalkan kalau ada yang menulis LGBT secara jelas gitu ya, apalagi isinya itu mengkritiknya, pasti langsung diperingati oleh Facebook kan gitu. Ada beberapa peringatan, kemudian bahkan bisa di-ban gitu. Ya. Ada nama-nama tokoh-tokoh Islam tertentu yang kalau itu kita tulis di Facebook, ya, kita akan diberikan peringatan. Jadi memang sampai seperti itulah, ya, karena mereka tahu, ya, opini itu akan sangat mempengaruhi. Nah, ini sekaligus sebenarnya menunjukkan ya kelemahan pemikiran mereka. Ya. Seharusnya kalau mereka yakin dengan ide demokrasi mereka, mereka yakin dengan ide liberal mereka, mereka siap berhadapan dengan pertarungan pemikiran seperti itu. Ya. Tapi itu tidak terjadi, gitu ya. Ini terkait dengan pertarungan pemikiran. Yang kedua itu adalah as-saytaratu ala manahijit ta'limi. Ya, ini penguasaan atau kendali terhadap kurikulum pendidikan. Ya, karena pendidikan itu sangat penting ya untuk membangun pemikiran dari masyarakat ya, terutama anak-anak ya, anak-anak didik gitu ya. Karena itu mereka sangat serius ya
merancang bagaimana kurikulum pendidikan itu dalam setiap tingkatan, ya, yang didasarkan kepada ide-ide Barat, ya, dan untuk menyebarluaskan konsep-konsep Barat. Bahkan isinya itu menyimpangkan dan menentang, ya, berbagai konsep Islam, dan memalsukan sejarah peradaban Islam. Ini terjadi kalau kita lihat, ya, hampir di semua negeri Islam itu basis dari kurikulum pendidikannya itu adalah sekuler, gitu kan. Demikian juga materi-materi kurikulum itu didominasi oleh materi-materi yang sifatnya sekuler, gitu. Bahkan dalam di sekolah-sekolah yang berbasis, yang sering disebut berbasis agama sekalipun, ya, upaya untuk merusak ajaran Islam itu juga dilakukan, misalkan dengan memunculkan ide moderasi beragama, misalkan, ya, dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah yang berbasis Islam atau yang disebut dengan madrasah, atau kemudian berupaya mengaburkan atau menghilangkan sama sekali ajaran-ajaran Islam yang dianggap itu berbahaya, seperti jihad fi sabilillah, misalkan. Di Saudi itu materi tentang al-wala wal bara yaitu dihilangkan, ya, karena ini dianggap berbahaya. Demikian juga di beberapa daerah Timur Tengah, materi jihad fi sabilillah menentang penjajah Yahudi, ya, itu dihilangkan, ya. Sementara dalam konteks Indonesia kita lihat beberapa waktu yang lalu, ya, ini kan pernah ribut-ribut, ya, tentang materi tentang khilafah di madrasah aliyah, kan. Dalam madrasah aliyah itu kan disebutkan, ya, itu masuk dalam bab fikih, ya, bahwa khilafah itu adalah sistem pemerintahan dan wajib bagi kaum muslimin. Nah, ini kemudian dianggap sebagai suatu ancaman, ya. Ada keinginan untuk menggantikannya, tapi karena banyak protes pada waktu itu, akhirnya dipindahkan ke materi tarikh, kan gitu, ke pelajaran tarikh atau sejarah, bukan lagi masuk ke materi fikih, gitu, ya. Padahal yang disebut dengan khilafah ini sesungguhnya ini kewajiban. Kalau dia kewajiban sama dengan kewajiban sholat, misalkan, maka ini masuknya itu ke bab fikih, gitu. Karena para ulama itu sudah sepakat tentang wajibnya untuk mengangkat khalifah ini, seperti yang disebut oleh Imam An-Nawawi, ya, dalam Syarah Sahih Muslim. Ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimina nasbul khalifah, gitu, ya. Nah, jadi sampai seperti itu, termasuk porsinya, ya. Porsinya itu juga kalau kita lihat sangat sangat terasa. Kita terutama yang di sekolah-sekolah umum, ya, pelajaran agama itu paling seputar rukun Islam, rukun iman, ya, muamalahnya paling kalaupun ada itu bab waris, begitu, ya. Tapi bab-bab yang lain seperti sistem ekonomi, sistem pendidikan, apalagi sistem politik, apalagi sistem kenegaraan, itu kan tidak dikaji. Padahal Islam itu sebagai agama yang kafah, yang mengatur segala aspek kehidupan, itu ada dalam kitab-kitab fikih, itu ada pembahasan-pembahasan seperti itu. Tapi itu tidak dikaji, gitu kan. Itu dari SD sampai perguruan tinggi. Nah, jadi pelajaran agama yang disampaikan kepada anak didik itu terutama di sekolah-sekolah umum itu sebatas agama yang terkait dengan masalah-masalah individual, ritual atau moralitas, gitu kan. Nah, ini bukan tanpa bukan tanpa planning, ini memang sudah direncanakan sedemikian rupa sebagai bagian dari pertarungan pemikiran, termasuk memalsukan sejarah, ya, yang sering kita sebut pengaburan, bahkan penguburan sejarah. Nah, dalam konteks Indonesia, misalkan pengaburan dan penguburan sejarah itu kan yang dikaitkan dengan Islam itu sangat terasa.
Hari Kebangkitan Nasional itu merujuk kepada Budi Utomo kan gitu. Padahal jauh sebelum Budi Utomo itu ada yang namanya Serikat Dagang Islam. Di mana sebenarnya kalau dilihat dari para anggotanya, ya Serikat Dagang Islam ini lebih mewakili rakyat gitu kan. Kalau Budi Utomo itu kan kelompok elitis, ya kelompok elitis Jawa, ya yang sedang menempuh pendidikan sekolah Belanda kan begitu. Itu Budi Utomo. Sangat beda dengan Serikat Dagang Islam. Ini lebih populer gitu ya, berbasiskan pada rakyat. Tapi kenapa kebangkitan Indonesia itu merujuk kepada Budi Utomo ini? Nah, ini bukan merujuk kepada Serikat Dagang Islam. Nah, demikian juga kalau kita bicara tentang Bapak Pendidikan Nasional. Kenapa Ki Hajar Dewantara? Ya, kenapa bukan Ki Haji Ahmad yang membangun sekolah Muhammadiyah? Ya, menggagas pembangunan sistem pendidikan ya Muhammadiyah misalkan. Nah, jadi banyak sekali konsep pengaburan dan penguburan ini. Contoh lain misalkan perjuangan Pangeran Diponegoro itu kemudian direduksi, ya. Direduksi itu seolah-olah hanya persoalan karena kalau kita pelajari dulu waktu belajar sejarah, ya, diajarkan kepada kita itu, yaitu karena persoalan makam leluhurnya itu apa namanya dibangun oleh Belanda sehingga menyerobot tanah makam leluhurnya. Padahal perjuangan Pangeran Diponegoro itu dasarnya adalah Islam, jihad fisabilillah, dan banyak lagi ya kalau kita lihat pengaburan dan penguburan sejarah ini. Termasuk di beberapa negara-negara Arab misalkan, yang dibangun itu adalah ingat memori sejarah kepada sejarah pra-Islam. Jadi kalau Mesir itu dibangkitkan memori sejarah pra-Islam di masa Fir'aun misalkan. Ya. Demikian juga beberapa negara-negara Arab yang lain, ya. Itu dibangkitkan lagi memori prasejarah Islam itu. Padahal kalau kita lihat, Islamlah yang paling banyak mempengaruhi, membentuk sejarah peradaban ya kaum muslimin di negeri-negeri Islam, ya. Nah, demikian juga langkah berikutnya itu masih terkait dengan pertarungan pemikiran adalah mendirikan sekolah-sekolah dan universitas-universitas di bawah kendali dan pengawasan langsung ya para pemuja peradaban barat. Keempat, mendirikan partai politik yang menganut dan menyerukan peradaban barat yang dikelola oleh negara-negara barat dan antek-anteknya yang bersifat moderat progresif. Dan itu terjadi kalau kita lihat. Ya, hampir di negeri-negeri Islam ya dibangun sistem demokrasi dengan lebih mengutamakan partai-partai yang sifatnya sekuler begitu ya. Nah, memang karena peristiwa-peristiwa politik tertentu itu sangat memungkinkan dibolehkan berdirinya partai yang berbasis Islam. Nah, tapi ketika peristiwa politik ini berubah, kemudian mulai ada kembali usulan-usulan ya agar kemudian semua partai itu ya tidak boleh berdasarkan pada agama. Ya. Nah, ini tidak bisa kita lepaskan dari pertarungan pemikiran tersebut karena peran partai politik itu sangat penting ya untuk membangun opini umum di tengah-tengah masyarakat ya dalam posisinya sebagai partai politik. Nah, demikian juga memberikan dukungan dan sponsor kepada orang-orang yang dianggap sebagai kalangan elit terpelajar dan intelektual dengan tujuan untuk mempromosikan mereka menjadi tokoh-tokoh pemikir di negeri-negeri kaum muslimin. Dan itu terjadi ya. Muncul
memiliki peran yang besar, gitu ya. Sementara itu tokoh-tokoh yang dikenal sebagai tokoh-tokoh Islam yang berpegang teguh pada Islam itu disingkirkan, gitu ya, atau dimarginalisasi. Ya, itu terjadi hampir di semua negeri-negeri Islam, ya. Keenam, memberikan dana beasiswa pendidikan dalam berbagai bentuknya untuk memilih orang yang dianggap cocok menjadi agen intelektual, agen politik, agen militer, atau mata-mata bagi Barat. Dalam buku ini secara gamblang dijelaskan seperti itu, ya. Meskipun kita tentu tidak serta-merta ya mengatakan kalau ada yang dapat beasiswa dari Barat, sekolah di Barat, kemudian menjadi agen. Tidak semuanya juga begitu. Tapi memang beasiswa itu dirancang, ya, tidak bisa dilepaskan dari itu, ya. Dalam prinsip Barat itu kan no free lunch, tidak ada makan siang yang gratis, ya. Terutama terkait dengan militer misalkan atau pendidikan politik, ya, itu memang diarahkan ke sana, ya. Walaupun tidak semua menjadi agen, ya, ada juga yang malah di Barat tidak ada juga yang malah tersadarkan, ya, dengan kerusakan peradaban Barat, gitu, dan sebaliknya kemudian menentang peradaban Barat. Tapi awalnya pemberian dana beasiswa ini yang dilakukan oleh Barat itu tentu untuk kepentingan mengokohkan, ya, kepentingan mereka di negeri-negeri Islam. Bahkan untuk jurusan-jurusan sains, begitu ya, teknik misalkan, itu juga dilakukan pengkondisian, ya, agar kemudian berubah, ya, pola pikir mereka, pola hidup mereka itu berubah. Jadi saya punya teman yang cerita, ya, sebenarnya dia kuliah di luar negeri itu lewat beasiswa tentunya, itu di Fakultas Teknik, ya, tapi mentornya itu, ya, mengkondisikan, ya, mendorong agar mahasiswa-mahasiswanya itu ikut acara-acara kebebasan di sana. Di sana itu kan banyak sekali, ya, pesta-pesta kampus, gitu ya, atau acara-acara macam-macam lah, ya, termasuk Halloween, macam-macam seperti itulah, ya. Nah, itu didorong untuk ikut acara-acara seperti itu, ya. Jadi meskipun Fakultas Teknik, ya, atau jurusan teknik, sains dan teknologi, tapi dikondisikan untuk itu. Dan ini bagian dari pertarungan pemikiran itu, ya, termasuk memberikan dana yang melimpah kepada lembaga-lembaga, kelompok-kelompok, dan organisasi yang didirikan untuk menyebarluaskan racun-racun pemikiran mereka. Jadi kita tinggal lihat saja ketika ada kelompok, ada LSM yang demikian gigih menyerang Islam, ya, demikian gigih menyerang tokoh-tokoh Islam, sebaliknya dengan gigih mempromosikan pemikiran-pemikiran Barat, ya, feminisme, liberalisme, moderasi misalkan. Kita tinggal lihat saja siapa yang membiayai mereka, kan gitu. Biasanya untuk mengatakan tidak semua, ya, kelompok-kelompok ini, ya, memiliki sumber-sumber dana yang berasal dari Barat, ya, karena Barat memang sangat berkepentingan terhadap kelompok-kelompok seperti ini untuk menyebarluaskan racun-racun di tengah-tengah kaum muslimin, untuk merubah pemikiran kaum muslimin. Nah, demikian juga termasuk dalam pertarungan pemikiran dalam buku ini, dalam kitab ini disebutkan memerangi penggunaan bahasa Arab dan membangkitkan bahasa-bahasa selain Arab, ya, serta melontarkan agitasi-agitasi yang bersifat nasionalistik dan patriotis, ya. Nah, karena mereka tahu bahasa Arab itu tidak bisa dipisahkan dari Islam, karena Al-Quran itu berbahasa Arab. Jadi kalau kaum muslimin memiliki penguasaan pemahaman bahasa Arab yang kuat, ya, ini sangat membahayakan mereka, gitu. Karena itu mereka berupaya untuk memerangi penggunaan bahasa Arab, ya.
seperti yang dilakukan misalkan oleh Kemal Atatürk, gitu kan, ketika dia berkuasa di Turki, dia membentuk suatu lembaga bahasa, ya, yang tugas lembaga bahasa di Turki itu adalah menghapuskan semua perbendaharaan vocabulary, ya, bahasa Turki yang itu memiliki akar ke bahasa Arab. Sampai seperti itu dilakukan oleh Kemal Atatürk untuk memisahkan, ya, Turki itu dari bahasa Arab. Karena bahasa Arab dan Islam itu memang tidak bisa dipisahkan. Kalau bahasa Arabnya kuat, ya, maka pemahamannya terhadap Islam juga akan menjadi kuat, begitu ya. Pemahaman terhadap Al-Quran juga akan menjadi kuat. Sampai seperti itu. Atau kemudian di tempat lain itu lebih memunculkan kosa-kosa kata baru yang berakar tidak lagi pada bahasa Arab, tapi bahasa-bahasa yang lain, bisa Inggris, bisa Perancis, atau Sanskerta misalkan. Itu bagian dari upaya menghilangkan, ya, bahasa Arab di tengah-tengah kaum muslimin, atau merusak bahasa Arab itu sendiri. Di beberapa Timur Tengah itu, negara Timur Tengah itu yang lebih kemudian lebih dipahami itu adalah bahasa Arab yang disebut dengan bahasa Arab Amiyah, ya, pasaran, yang itu terkadang sangat berbeda dengan bahasa Arab Fushah, ya, yang berdasarkan kaidah-kaidah nahwu shorof yang benar, begitu. Nah, ini bukan tanpa maksud, begitu ya. Nah, kalau orang itu lemah bahasa Arabnya, maka dia lemah memahami Al-Quran, lemah memahami As-Sunnah, termasuk lemah, ya, untuk memahami warisan-warisan pemikiran para ulama-ulama sebelumnya dalam kitab-kitab para ulama, gitu ya. Misalkan dia lebih paham bahasa Inggris misalkan, maka dia akan lebih banyak merujuk kepada buku-buku tentang Islam yang ditulis dalam bahasa Inggris, ya, yang itu tentu memiliki kepentingan atau perspektif tersendiri. Beda kalau dia memiliki kemampuan bahasa Arab, dia akan masuk ke dalam kitab-kitab para ulama-ulama sebelumnya secara langsung. Nah, inilah yang kalau kita lihat pentingnya bahasa Arab itu. Nah, di sini juga masih terkait dengan pertarungan pemikiran, ya, disebutkan begitu pentingnya pertarungan pemikiran ini, yang ini juga memunculkan bermula konflik kepentingan ini bermula dari perbedaan pemikiran. Nah, disebutkan bahkan apa yang disebut dengan konflik kepentingan, ya, sejatinya berawal dari perbedaan pemikiran. Pertarungan perbedaan kepentingan ini kemudian bisa mengakibatkan konflik militer. Nah, ini disebutkan di sini. Nah, dijelaskan juga konflik kepentingan ini bisa terjadi antara dua peradaban, tapi juga bisa terjadi antara dua negara atau dua bangsa yang peradabannya sama. Misalkan konflik peradaban yang sama antara Amerika dan Inggris. Ketika Amerika menginvasi kawasan Teluk, ya, itu tidak lain juga untuk menyingkirkan pengaruh Inggris di wilayah tersebut. Meskipun kedua-duanya itu terkait dengan kepentingan minyak, gitu ya. Krisis Yaman sekarang itu tidak bisa juga dilepaskan dari pertarungan Inggris dan Amerika. Nah, terjadi juga pertarungan antara Amerika dan umat Islam, ya, sebagaimana yang tadi kita jelaskan, ya. Ini tidak bisa dilepaskan karena Amerika ingin menjadi kekuatan tunggal di dunia. Nah, di samping itu juga disebutkan ada pertarungan dua peradaban yang berbeda, yaitu antara peradaban kapitalisme Amerika dan peradaban sosialisme komunisme Uni Soviet. Ya, ini juga bisa terjadi. Atau pertarungan antara Nazi dan negara-negara Eropa.
Eropa ya, kelompok Nazi dengan kelompok negara-negara Eropa. Ya, ini juga bisa terjadi meskipun mereka itu ya sama-sama kapitalisme. Nah, ini di situ pentingnya perang pemikiran ini. Saya kira kita masuk dulu sampai perang pemikiran dulu ya. Kalau ada waktu nanti kita lanjutkan atau kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya terkait dengan pertarungan ekonomi. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan mungkin dengan tanya jawab ya. Ya, baik, alhamdulillah. Dari tadi kita sudah menyimak panjang lebar yang beliau sampaikan yang mungkin sudah menambah banyak maklumat bagi kita semua. Dan mudah-mudahan nantinya ada pertanyaan dari para jamaah sekalian yang bisa dibawa pulang untuk pertemuan kali ini, Ustaz ya. Ya, silakan bagi jamaah yang mau bertanya. Ini bontot untuk dibawa pulangnya harus ada pertanyaan ini yang dijawab sama beliau. Ini kayaknya ada nih, Ustaz. Saya bacakan, Ustaz, dulu. Ya, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Terkait dengan pernyataan Menak Gus Yakul tentang Islam harus disesuaikan dengan adat bangsa Indonesia, juga pernyataan BNPT tentang radikalisme Indonesia harus diberantas. Apakah pernyataan ini sesuai dengan target merangkul setiap agama dalam dialog antar agama? Monggo, Ustaz. Ya, pertama kalau kita lihat pernyataan seperti itu tentu pernyataan yang keliru ya ketika mengatakan seolah-olah Islam itu adalah agama Arab ya, dengan mengatakan Islam itu berasal dari Arab gitu kan. Nah, kita perlu jelaskan bahwa Islam itu ya bersumber dari wahyu Allah gitu ya. Islam itu bersumber dari wahyu Allah. Karena Islam itu bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Nah, maka tidak bisa dikatakan ya bahwa Islam itu berasal dari Arab gitu. Karena itu tidak bisa juga dikatakan ya Islam itu sebagai tamu gitu. Islamnya ya, Islam itu sebagai tamu. Ya, karena semua bumi yang ada, semua wilayah di bumi ini adalah milik Allah. Kan gitu. Semua wilayah yang ada di muka bumi ini adalah milik Allah. Dan Islam itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam itu adalah untuk seluruh umat manusia, untuk seluruh wilayah, untuk seluruh daerah. Jadi tidak ada yang disebut Islam itu sebagai tamu, gitu ya. Ya, Islam itu sebagai tamu. Karena Islam itu memang adalah agama untuk seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami mengutus Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Disebutkan dalam berbagai penjelasan ulama, wa ma arsalnaka ya Muhammad bi syara'i wal ahkam, dengan syariat dan hukum-hukumnya. Rahmatan li jami'in nas, untuk menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Dalam ayat yang lain juga tegas disebutkan wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Ya. Jadi agama Islam ini diutus oleh disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah maksudnya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk seluruh umat manusia. Karena itu tidak boleh kita mengatakan bahwa Islam ini adalah agama Arab. Ya. Atau berasal dari Arab, tidak bisa. Bahwa Rasulullah adalah orang Arab, iya. Bahwa kemudian Al-Quran berbahasa Arab, iya. Tapi tidak bisa dikatakan bahwa Islam itu adalah agama Arab. Ini dua hal yang berbeda, gitu ya. Tapi ini adalah agama wahyu. Nah, tentu ada konsekuensi dari pernyataan itu, karena setiap pernyataan itu tentu ada maksudnya, ya.
baik itu disebutkan ataupun tidak, tapi tentu ada maksudnya. Kalau itu disebut sebagai Islam Arab, nah kemudian dikatakan pendatang, maka yang namanya pendatang itu harus menghormati budaya lokal, gitu kan? Akibat dari cara berpikir seperti ini, apa konsekuensinya? Ajaran-ajaran Islam yang dianggap bertentangan dengan budaya lokal itu tidak dibolehkan, harus disingkirkan. Nah, ini bahayanya kan? Karena telah menjadikan budaya itu sebagai miqyasul a'mal, sebagai standar perbuatan, standar untuk menilai mana yang boleh, mana yang tidak. Bahkan agama Islam itu diukur berdasarkan budaya. Wah, ini secara akidah ini sangat berbahaya. Ya, kalau muncul, ya sekali lagi, kalau muncul ya, pemikiran seperti itu dari turunan cara berpikirnya kan bisa seperti itu. Padahal seharusnya Islamlah yang kemudian menentukan mana budaya yang dibolehkan, mana yang tidak, gitu. Karena kalau ada budaya yang itu memang tidak bertentangan dengan Islam, ya tidak kemudian dipersoalkan. Tapi kalau budaya itu bertentangan dengan Islam, maka ditolak. Bahkan Islam ini kemudian membangun budayanya sendiri, yaitu budaya yang berbasiskan pada Islam. Maka lihatlah apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu justru memerangi budaya-budaya atau kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan Islam. Curang dalam perniagaan, ya, itu kebiasaan orang Arab, gitu kan. Pada waktu itu orang-orang kafir Quraisy menyembelih, membunuh anak-anak wanita karena malu, itu diubah semuanya oleh Islam. Nah, jadi ketika mengatakan dengan perspektif seperti tadi, Islam ini adalah agama Arab, karena itu harus menghormati budaya, itu berarti telah menundukkan Islam terhadap kepada budaya. Seharusnya budaya itulah yang ditundukkan. Ya. Budaya itulah yang harus tunduk kepada Islam. Ulama-ulama kita itu datang ke Indonesia, ya, justru untuk merubah masyarakat, merubah budaya-budaya yang bertentangan dengan Islam. Nah, jadi pernyataan itu adalah pernyataan yang sangat berbahaya, gitu ya. Nah, pernyataan Islam itu adalah agama Arab itu juga bukan tanpa maksud, ya. Karena salah satu cara Barat untuk kemudian melemahkan ajaran Islam, sehingga ajaran Islam itu menjadi nyaman untuk negara-negara kapitalis yang menjajah umat Islam, itu adalah apa yang disebut dengan lokalisasi ajaran Islam, ya, atau pribumisasi ajaran Islam. Ya. Dan ini memang sudah lama digagas oleh Barat, ya. Mereka tidak bisa menghilangkan Islamnya secara total, ya. Tapi kemudian mereka menggagas, ya, Islam, ada Islam Eropa, ada Islam Perancis, ada Islam Nusantara, ya. Itu bagian dari itu. Intinya juga adalah sama. Ya. Itu kemudian upaya untuk melemahkan ajaran Islam, bahkan merusak ajaran Islam. Dengan alasan tadi, yang harus kita jadi patokan itu adalah budaya. Memakai jilbab, memakai kerudung misalkan, nah, dengan alasan budaya tadi itu bisa ditolak, kan gitu, dengan alasan budaya. Nah, jadi pernyataan seperti itu adalah pernyataan yang benar-benar harus kita tolak, yaitu pernyataan yang tidak sesuai dengan Islam. Nah, apakah ini merupakan bagian dari paket besar? Ya, ini semua sesungguhnya bagian paket besar. Jadi berbagai macam program, mulai moderasi beragama, liberalisasi agama, ya,
isu radikalisme, isu terorisme, itu semua paket besar. Paket besar yang merupakan bagian dari kebijakan global barat yang ujung-ujungnya itu adalah seperti yang disebut oleh Daniel Pep, ya, itu adalah bagaimana kemudian menciptakan Islam yang ramah terhadap barat, gitu ya. Maka Islam itu kemudian harus dilemahkan agar ramah terhadap penjajahan kapitalisme barat. Ya. Itu yang itu berarti penting bagi mereka itu melakukan sekularisasi ajaran Islam. Ya. Karena mereka sangat paham ketika umat Islam itu berpegang teguh pada ajaran Islam secara kafah, secara totalitas, ini akan mengancam kepentingan Barat. Maka bisa kita lihat ajaran Islam yang seperti apa yang mereka persoalkan. Ya. Jihad fisabilillah mereka persoalkan. Karena jihad fisabilillah ini adalah ajaran syariat Islam yang menjadi dasar bagi umat Islam untuk mengusir penjajah, untuk melawan terhadap penjajahan. Nah, demikian juga mereka sering ya mempersoalkan ajaran Islam khilafah, ya. Karena ajaran khilafah inilah yang akan mempersatukan dunia Islam. Dan itu sangat-sangat mereka khawatirkan, gitu. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Ustadz Mirza, ya. Ya, insya Allah. Ya. Sudah sangat lengkap sekali saat ini, paket lengkap ini seperti pertanyaannya. Ustadz, izin ini sudah jam 9:10. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya atau bagaimana, Ustadz? Saya kira cukup ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada kesempatan lain, ya. Ya, baik. Ya. Baik, kalau begitu kami akan coba untuk simpan dulu pertanyaan dari teman-teman, para jamaah. Ya. Saya minta tolong ke admin host yang lain untuk tolong di copy dulu. Bisa di copy terus nanti diberikan ke saya. Pertemuan berikutnya kita awali dulu dengan menjawab pertanyaan, ya. Kasihan juga nih yang sudah buat pertanyaan, ya. Mudah-mudahan hadir pada pertemuan yang berikutnya, ya. Ya, Ustaz, mungkin baik. Itu lebih baik, ya. Kalau begitu saya minta tolong kepada rekan-rekan host Syiar Malam untuk dibantu copy, disimpan, nanti akan dikirim. Untuk Bapak Ibu jamaah sekalian yang belum sempat untuk dijawab pertanyaannya, mohon bersabar, ini ujian. Insya Allah di minggu selanjutnya kita akan lanjutkan lagi bersama dengan Ustadz Farid Wajdi. Ada yang mau disampaikan, Ustadz? Atau kita tutup? Cukup, ya, cukup. Baik. Kalau begitu kita cukupkan dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron jazakallah khairan kepada ustadz kita. Mohon maaf atas segala kesalahan, kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon untuk diampunkan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin dulu. Baik, Ustaz.